Halo semuanya, balik lagi kita belajar matematika. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita mencari nilai sin dan cos dari sudut yang diketahui ya di dalam segitiga. Nah, kalau sekarang di sini kita akan mencari sisi-sisi panjangnya berapa yang belum diketahui di segitiganya. Berarti di soal ini kita lihat yang diketahuinya hanya sisi AD. Berarti yang belum diketahui sisi AC dan sisi DC ya. Kita akan menggunakan bantuan dari nilai-nilai trigonometri, sin, cos, atau tan. Kita lihat ya, di situ besar sudut A-nya adalah 45 derajat. Terus di situ panjang AD, panjangnya 3 satuan. Nah, kita akan mencari panjang AC dan juga panjang DC. Sambil mengingat ya, sin theta itu adalah perbandingan sisi depan per miring. Terus cos theta itu perbandingan dari sisi samping per sisi miringnya. Dan nilai dari tan theta itu perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping. Kita akan gunakan nilai dari sin cos tan yang ini. Pertama kita akan cari sisi AC dulu ya. Sisi AC ini adalah sisi miring, ya kan? Kenapa? Karena dia berada di hadapan ini kan. Nah, ini. Terus ini merupakan sisi miringnya karena di hadapan sudut siku-siku. Atau ini kan sisi terpanjang ya. Terus kita lihat di sini diketahui juga AD ini sisi samping. Nah, berarti karena yang diketahuinya sisi samping dan sisi miring, kita akan gunakan perbandingan trigonometri yang cos. Yang pertama, cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Cos theta berarti tetanya 45 derajat ya. Cos 45 derajat sama dengan sisi sampingnya yaitu sisi AD ya. Berarti AD, sisi miringnya adalah sisi AC. Berarti AD per AC. Oke. Kita masukin nih cos 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Sama dengan AD itu kita masukin 3 per sisi AC yang ditanyakan. Nah, setelah ini kita kali silang aja. AC dikali setengah akar 2 sama dengan 3. Berarti AC sama dengan 3 per setengah akar 2. 3 dibagi setengah, berarti kan sama dengan 3 dikali 2 per 1 ya. 2 per 1 per akar 2. Berarti ini sama dengan 6 per akar 2. Kita rasionalkan ya penyebutnya. Kita kali dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 6 akar 2 per, ini kan akar dikali akar berarti sisa bilangannya ya. Akar 2 dikali akar 2 berarti 2. 6 dibagi 2, 3. Berarti 3 akar 2. Nah, ini dia panjang sisi AC-nya ya. AC itu sisi miring. Nah, sekarang kita akan mencari panjang DC. Mencari panjang DC, di mana DC ini kalau kita lihat sebagai sisi depan ya. Sisi depan yang berada di hadapan sudut 45 derajatnya. Dari yang sebelumnya kita punya sisi miringnya atau sisi AC-nya, berarti sisi yang ini ya. 3 akar 2. Kita punya sisi miring dan kita punya sisi depan. Berarti kita lihat di sini yang ada sisi depan dan miringnya yaitu yang trigonometri sin ini ya. Sin theta karena perbandingan depan per miring. Trigonometri sifatnya yang sin ya untuk yang kedua ini. Sin theta berarti sama dengan sisi depan per miring. Berarti sin 45 derajat ya kan, sama dengan sisi depannya yang ditanyakan DC dan sisi miringnya yang diketahui yaitu sisi AC. Terus kita masukin nih sin 45 setengah akar 2 kan. Nah, setengah akar 2 sama dengan sisi depannya panjangnya. Kita lihat, oh yang ditanyakan. Berarti DC kita biarkan dulu. AC sisi miringnya yang tadi ini 3 akar 2.
3 akar 2. Oke, setelah ini kali silang lagi untuk mencari panjang DC. Berarti DC sama dengan setengah akar 2 dikali 3 akar 2. Maka panjang DC-nya adalah ini 3/2 ya kan. Terus akar 2 dikali akar 2 ya 2 ya. Berarti akarnya hilang kan. 2 dibagi 2, 1. Maka dari sini kita punya panjang DC-nya adalah 3 satuan. Oke, lanjut nomor 2 ya. Di sini ada segitiga. Besar sudut di sini 60 derajat. Terus di sini sisi yang di hadapannya ya, yang ini akar 2. Ada dua sisi yang belum diketahui. Misalnya sisi ini kita sebut sebagai X ya. Terus sisi yang sebelah sini kita sebut sebagai Y. Oke, berarti X di situ posisinya adalah sisi yang berada di samping ya. Di samping sudut 60 derajat. Terus sisi Y-nya di situ adalah sisi miring berarti ya kan dari gambarnya. Terus satu lagi yang diketahui yaitu akar 2. Akar 2 ini sebagai sisi depan yang berada di hadapan sudutnya ya kan. Nah, kita akan mencari panjang sisi X dan Y. Kita gunakan informasi yang sama yaitu perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan yang ini. Pertama kita cari sisi X dulu ya. Mencari panjang sisi X. Kita lihat sisi X itu sisi samping, terus diketahuinya sisi depan. Berarti yang depan per samping ya. Berarti kita ambil trigonometri yang tan ya. Berarti di sini tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 60 derajat sama dengan sisi depannya yaitu akar 2. Di sini kan sisi depan. Terus per sisi samping yang ditanyakan yaitu sisi X. Tan 60 derajat itu akar 3. Berarti akar 3 sama dengan akar 2 per X. Kita kali silang ya. X dikali akar 3 sama dengan akar 2. Berarti X sama dengan akar 2 per akar 3. Terus di sini kita rasionalkan penyebutnya. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Berarti di sini akar 2 dikali akar 3, akar 6 ya. Kita kalikan aja 2 kali 3, 6. Per akar 3 dikali akar 3 berarti 3 ya, akarnya hilang. Maka di sini kita punya panjang X-nya adalah 1/3 akar 6. Atau akar 6/3 juga boleh ya. Ini panjang X-nya. Sekarang kita cari panjang dari sisi Y. Mencari panjang Y. Y itu adalah sisi miring. Diketahuinya sisi depan, berarti yang ada sisi depan dan sisi miringnya yaitu sin ya, depan per miring. Kita pakai sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depan akar 2, sisi miring yang ditanyakan ya, berarti Y. Nah, sin theta berarti kita pakainya sin dari 60 derajat. Sin 60 itu setengah akar 3. Terus berarti sama dengan akar 2 per Y. Berarti Y sama dengan, ini bisa dikali silang atau sebetulnya bisa kita tukar aja langsung. Jadi akar 2 per setengah akar 3 itu ya. Ini sama dengan akar 2 per 3, akar 3. Ini kan dibagi setengah, berarti sama dengan dikali 2 per 1. Kalau pembagian itu kan dibalik ya, perkalian terus dibalik. Oke, berarti 2 akar 2 per akar 3. Supaya rasional, penyebutnya kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Berarti di sini 2 akar 6 ya kan. Akar 2 dikali akar 3, akar 6. Per akar 3 dikali akar 3, 3. Nah, jadi untuk panjang sisi Y, ini panjangnya adalah 2/3 akar 6. Dan panjang sisi X yang ini adalah 1/3 akar 6. Ke soal yang ketiga ya. Di sini ada segitiga, besar sudut yang ini 30 derajat, terus sisi miring berarti ini 10 ya.
Oke, berarti dari sini diketahuinya sisi miring ya. Sisi miringnya adalah 10 satuan. Terus besar sudut tetanya 30 derajat. Misalnya yang pertama ini X, terus yang ini Y. Dimana X-nya adalah sisi depan berarti kan. Dan satu lagi sisi Y-nya sisi samping. Oke, kita akan mencari sisi X dulu ya. Yang pertama cari sisi X. X itu depan, diketahuinya miring, berarti kita pakai sin ya. Sin theta sama dengan depan per miring. Sin theta berarti sin 30 sama dengan sisi depannya X, sisi miringnya 10. Sin 30 itu setengah sama dengan X per 10. Kita kali silang ya. X sama dengan 10 kita kalikan dengan 1. Berarti 10 per 2. Berarti sebelah sini aja ya. 10 dibagi 2, 5. Berarti panjang sisi X 5 satuan. Satu lagi kita akan cari panjang sisi Y. Yang kedua Y. Sisi Y sisi samping. Diketahuinya sisi miring. Berarti samping per miring itu trigonometri perbandingan cos ya. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Cos theta berarti cos 30 derajat sama dengan samping Y per miringnya 10. Cos 30 setengah akar 3 sama dengan Y per 10. Berarti nilai Y atau panjang Y adalah kali silang ya 10 dikali setengah akar 3. Berarti Y-nya 10 dibagi 2, 5 ya. 5 akar 3. Nah, jadi panjang Y-nya 5 akar 3 dan panjang X-nya 5. Oke, selesai ya pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.